Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini bertemu lagi dengan saya di channel YouTube SD Al-Azhar 3. Pada video kali ini kita akan membahas atau saya akan membacakan satu hadis yang mana ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat luas untuk kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengampuni, Maha menerima taubat, dan juga Maha pengasih lagi Maha penyayang. Yang mana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda di dalam satu hadis yang akan saya bacakan ini. Kurang lebihnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah Ta'ala. Ini berarti di dalam sebuah hadis qudsi, karena di sini yang berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian disampaikan oleh baginda Nabi dalam sebuah hadis. Qala Allah Ta'ala ya bna Adam innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala makani minka wala ubali. Ya ibna Adam law balagat dunubaka ananas samai summa astaghfartani ghafartu laka. Ya ibna Adam innaka law ataitani bikurabil ardi khataya summa laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bikurabiha maghfiratan. Nah, di sini saya bacakan artinya. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, maka aku akan mengampunimu seperti apapun perbuatanmu, aku tidak peduli. Sebanyak apapun dosa kita, sebanyak apapun kesalahan kita, kalau kita berharap dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan Allah berikan ampun tanpa Allah peduli, mau sebanyak apapun. Jadi ini salah satu tanda kasih sayang Allah kepada kita. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyampaikan, berfirman, wahai anak Adam, sekiranya tumpukan dosamu mencapai awan di langit, tetapi kemudian engkau memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampunimu. Aku tidak peduli. Di sini bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ibna Adam, law balagat dzunubaka ananas samai summa astaghfartani ghafartu laka. Walaupun dosanya sampai setinggi langit, maka kalau kita meminta ampun kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni. Kemudian yang ketiga, wahai anak Adam, kata Allah, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa yang isinya nyaris seisi bumi, atau dosanya itu saking banyaknya nyaris memenuhi dunia ini, kemudian engkau menemuiku dengan tanpa menyekutukan aku, kata Allah, dengan apapun, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sebesar dosamu itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwasannya keagungan Allah, kekuasaan Allah
sebanyak apapun dosa hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, atau Allah Subhanahu wa taala bisa saja mengampuni selagi hambanya itu mau datang kepadaku, kata Allah. Mau datang kepada Allah, mau bertobat, mau meminta ampun kepada Allah. Kemudian yang kedua, berdoa, atau di sini da'autani, untuk memohon ampunan dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi penyebab seseorang itu mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dosanya itu sangat besar, akan tetapi kalau orang itu mau berdoa, berharap, meminta ampun kepada Allah, sebanyak apapun dosanya, disebutkan dalam hadis tadi, walaupun dosanya sampai ke langit, memenuhi langit, ataupun dosanya sampai memenuhi bumi, maka akan Allah ampuni. Kemudian yang ketiga, yaitu hikmah yang bisa kita ambil atau pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, istighfar atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu faktor dosa-dosa kita terampuni. Jadi dengan kita sering beristighfar, memohon ampun kepada Allah, astagfirullah, astagfirullah, maka itu menjadi salah satu faktor yang bisa menyebabkan dosa kita diampuni. Baginda Nabi juga mencontohkan kepada kita semua, baginda Nabi yang mendapatkan gelar maksum atau tidak pernah berbuat kesalahan, tidak memiliki dosa, maksum, dijaga dari kesalahan, dijaga dari dosa, beliau sehari aja istighfar sampai 70 kali. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak ada gelar maksum, tidak ada yang bisa menjamin kita tidak berbuat kesalahan? Berapakah istighfar yang kita sebutkan, atau berapakah istighfar yang kita lantunkan setiap hari? Ini pantas menjadi renungan buat kita semua. Kemudian yang keempat, syarat terkabulnya permohonan ampun adalah tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tadi disebutkan la tusyrik bi syai'a. Jadi tauhid adalah sumber utama diterimanya ampunan. Jadi yang pertama adalah kita yakin dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah, kemudian kita meminta ampun, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita. Kemudian yang kelima, kita wajib berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Maha Pengampun atas segala kesalahan kita. Kemudian Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kita dengan kita bersungguh-sungguh meminta kepada Allah, berhusnudzon, karena Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman di dalam hadis qudsi. Kata Allah, ana inda dhanni abdi bi, sesungguhnya Allah itu sesuai sebagaimana prasangka hambaku terhadapku. Kalau kita husnudzon, berprasangka baik kepada Allah, Allah pasti akan mengampuni dosa kita. Allah pasti akan mengampuni dosa kita. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita. Kemudian yang terakhir, hadis di atas juga memberitakan bahwa pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sangat terbuka lebar selama nyawa masih di kandung badan, selama malaikat pencabut nyawa belum melakukan tugasnya, belum mencabut nyawa kita, maka niscaya pintu taubat atau pintu ampunan Allah sangat terbuka lebar untuk kita. Nah, alhamdulillah sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita dengarkan satu hadis bagaimana mengenai pentingnya kita berhusnudzon, kita berdoa, kita memohon ampunan, dan juga pentingnya kita mengetahui bahwasanya ampunan atau pintu taubat yang Allah sediakan untuk kita sangat-sangat luas. Selagi nyawa masih di kandung badan, maka pintu ampunan atau pintu taubat yang Allah berikan kepada kita masih sangatlah luas. Di sini saya mengajak kepada sahabat sekalian, marilah kita bersama-sama mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim minimal 100 kali. Karena baginda Nabi mencontohkan minimal 70 kali dalam sehari. Kita harus lebih. Dan juga saya mengajak kepada sahabat sekalian untuk mengamalkan. Setelah kita mengamalkan, kita menyampaikan ilmu ini kepada teman-teman kita yang belum mengetahui. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Saya izin pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.